Negara kita Indonesia adalah negara yang penuh sejarah. Sejarah perang dengan penjajahan di masa lampau mungkin membuat kita penasaran bagaimana keadaan zaman dahulu. Inilah sebagian rangkuman dan bukti yang akan kita bahas untuk membayangkan bagaimana kondisi Indonesia dahulu. Jangan lupa tinggalkan like, komen dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Pertama, pejuang Indonesia berjumlah 6 orang dieksekusi mati oleh Belanda di zaman penjajahan. Kedua, eksekusi mati 2 terpidana kasus perampokan, bernama Mariep di kiri dan Rimon di sebelah kanan, di muka gedung Stadhuis Batavia, kini Museum Sejarah Jakarta. Sabtu, 4 November tahun 1893 pukul 7 pagi. Gedung ini dahulu adalah tempat untuk hukuman mati. Kedua, lukisan di tembok-tembok antara tahun 1945 sampai 1950 di seluruh Nusantara. Lukisan ini bermaksud untuk membakar semangat para pejuang. Ketiga, potret sebuah keluarga pekebun di Bali Tengah di tahun 1900 sampai 1915. Keempat, sepasang tentara beda bangsa bergambar di bawah pelanggaris status quo di Trowulan, Mojokerto, Februari tahun 1948. Kelima, sepotong siang dalam sebuah gang di Jakarta, tahun 1948. Keenam, demo anti-Cina di tahun ke-1966. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Mangkuk Merah. Kejadian ini terjadi sebagian kota saja, fokusnya di Kalimantan karena konflik dengan suku Dayak. Ketujuh, rem tujuan Amsterdam Port Harmony melintasi Stadhuisplein atau kini Taman Fathahillah di depan Governors Kantor Batavia yang kini jadi Museum Sejarah Jakarta ke 1934. Tram menghiasi jalanan Batavia sejak ke 1869. Tram generasi pertama ini ditarik kuda, menghubungkan Amsterdam Port atau kota Inten. Kedelapan, jembatan Cirahong di atas Sungai Citandui, antara Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis tahun 1926 sampai 1933. Kesembilan, penjual kopi keliling di Jawa, tahun ke-1920. Kesepuluh, jasad seorang pria Malang dikeluarkan dari perut buaya yang memangsanya, Palu, Sulawesi Tengah di tahun 1935. Kesebelas, potret lawas kawasan Pasar Tanah Abang, tahun ke-1930. Dulu pasar ini adalah pasar kambing. Pernah juga menjadi tempat pembunuhan dan perampasan masyarakat Cina oleh Belanda. Kedua belas, Sultan Pontianak, Syarif Muhammad, bersama anak-anaknya berseragam Pathfinder ke Panduan sekitar tahun ke-1930. Ketiga belas, anak-anak Dayak dalam sebuah kelas di Longnawang, Malinau, tahun 1932. Ini terletak perbatasan Indonesia dan Sabah, Malaysia. Dapat dilihat gurunya seorang serdadu Kenil. Umum masa itu tentara diberikan tugas-tugas sipil di daerah pedalaman. Bagi yang belum tahu, Kenil adalah tentara Belanda yang dari Indonesia. Keempat belas, replika Menara Eiffel dari bambu, setinggi 33 meter didirikan di Tasikmalaya untuk memeriahkan penabalan Ratu Wilhelmine, 6 September tahun 1898. Perancangnya A. Harry van Beber, seorang arsitek yang bekerja pada Dinas Pengairan.